Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku saat persalinan pertama, dimana pada saat itu aku mengalami yang namanya diinduksi. Nah, diinduksinya itu nggak cukup 1-2 kali, tapi diinduksinya itu sampai 4 kali. So, buat teman-teman yang penasaran, para mama muda, mama baru semuanya, atau para bunda-bunda semua yang sedang menyaksikan video aku, sebelum aku cerita, jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya bunda tidak ketinggalan dengan notifikasi video-video aku terbaru berikutnya seputar kehamilan atau seputar parenting. Nah, langsung aja di sini aku mau ceritain. Jadi itu aku seharusnya HPL, hari prediksi lahiran anak pertama aku tuh tanggal 22 Desember. Nah, jadi di tanggal 7 Desember aku tuh memang sudah memplanningkan di hari tersebut, tanggal tersebut itu untuk melakukan USG terakhir kalinya, untuk memantau perkembangan janin aku, anak aku, bagaimana juga kesiapannya untuk menghadapi persalinan, apakah berat badannya sudah cukup, air ketubannya, dan lain-lain. Nah, tapi ternyata ketika aku melakukan USG itu aku datang jam 10. Nah, di situ setelah melakukan pemeriksaan USG ternyata aku dinyatakan ketuban rembes gitu. Jadi kandungan aku tuh ketubannya udah rembes dan sudah sedikit. Nah, jadi di situ dokter langsung menyarankan untuk aku masuk ke ruang rawat inap dan dilakukan induksi. Tapi alhamdulillahnya ketika dilakukan pemeriksaan dalam, dicek, aku bisa melahirkan normal ya, karena katanya anak aku udah masuk ke panggul gitu. Alhamdulillah banget, karena kebetulan karena aku di situ melakukan USG di rumah sakit ya, rumah sakit ibu dan anak. Terus biasanya kebanyakan teman-teman aku tuh yang biasanya ada indikasi ketuban rembes itu mereka banyaknya yang ujung-ujungnya tuh sesar gitu. Tapi alhamdulillahnya untuk aku sendiri rezekinya aku bisa melakukan persalinan secara normal ya, walaupun aku harus melakukan induksi sampai 4 kali. Nah, gimana sih ceritanya aku bisa sampai mengalami induksi 4 kali? Jadi ceritanya memang aku saat melakukan USG itu kan memang nggak ada ngerasain mules, belum pernah sama sekali aku ngerasain yang namanya kontraksi palsu kan. Biasanya kan kalau di kehamilan 6 bulan atau 7 bulan kehamilan tua gitu, itu udah ada tanda-tanda gitu ya. Biasanya beberapa ibu hamil itu udah mengalami yang namanya kontraksi palsu, mules-mules, dan di aku sendiri belum pernah mengalami seperti apa itu yang namanya kontraksi palsu. Kontraksi asli aku nggak tahu, karena aku di sini kan proses persalinannya itu diinduksi, jadi yang bener-bener nggak ada pembukaan sama sekali ya dipaksa gitu dengan cara induksi tadi. Nah, jadi karena belum ada pembukaan, jadi itu lama banget prosesnya. Aku masuk ke ruang rawat inap itu jam 10.30, kemudian aku dilakukan induksi. Itu ngerasainnya tuh jam 3 siang baru terasa. Itu induksinya tuh berupa kapsul gitu, kapil gitu, dan itu dimasukin ke dalam jalan lahir bayi kita, itu di dalam vagina. Dan itu aku masih bisa kontrol, rasa sakitnya belum begitu terasa sakit ya untuk pil yang pertama. Cuman yang aku nggak enaknya itu harus dicek VT ya, harus dicek itu, dilakukan pengecekan dalam itu udah ada pembukaan apa belumnya. Nah, itu aku lama banget pembukaannya karena memang aku kan belum ada pembukaan sama sekali. Terus berlanjut 3 jam berikutnya itu masuk lagi kapsul yang kedua. Terus masih ngerasain sakit yang mules, gimana ya, kayak sakitnya itu rasanya kayak haid, kayak nyeri menstruasi gitu gimana. Nah, aku kan udah biasa juga tuh ngalamin nyeri menstruasi, jadi biasa aja gitu menurut aku. Oh, ternyata begini tuh rasanya induksi, karena kan kayak kebanyakan cerita-cerita ibu-ibu hamil yang berpengalaman mengalami induksi itu katanya menyeramkan sekali, sakit banget, dan ternyata nggak kok. Induksi itu nggak semenyeramkan apa yang kita bayangkan, karena sewajarnya kita mau melahirkan ya kita harus mengalami kontraksi, maupun itu diinduksi, dibuat, ataupun yang alami. Karena yang alami pun juga bakal ngerasain kontraksi yang sakit juga, sama aja, nggak ada bedanya. Nah, di situ aku ngerasain kurang lebih hampir 24 jam, 3 kali
induksi itu dimasukin pil ke dalam kapsul gitu ke dalam vagina. Terus yang terakhir setelah pembukaan 3. Jadi aku tuh dari jam 11 itu masuk pil induksi itu sampai jam berapa ya aku masuk ruang VT ya. Anak aku lahir jam 10:10. Kalau nggak salah jam 9 ya baru bukaan 3. Jadi aku tuh dari jam 11 tanggal 7 Desember 2019 jam 11 pagi sampai jam 8 apa jam 9 pagi itu tanggal 8 itu cuman berhasil bukaan 3. Nah, dari jam 8 dari jam 8 ya kayaknya. Dari jam 8 pagi aku dipindahin ke ruang PK ya, persalinan gitu untuk persalinan. Nah, dipindahkan di situ. Ternyata masih dikasih induksi. Dan itu induksinya berupa cairan oksitosin itu yang diimpus gitu ya. Dia kayak gini bentuknya. Nah, dan ternyata untuk induksi cairan oksitosin ini rasanya luar biasa sekali. Jadi dari yang aku alamin ya, induksi yang kapsul itu 3 kali aku dimasukin, itu mungkin sakitnya aku masih bisa tahan ya, masih bisa ini. Terus aku mau kasih tips juga cara kita menghadapi induksi itu, kontraksi yang dipancing oleh induksi. Kita hanya mengatur napas. Jadi alhamdulillahnya karena aku banyak belajar selama aku hamil, aku belajar melatih napas, pernapasan ya, karena itu bagus banget untuk ibu yang hamil, memudahkan kita melakukan proses persalinan. Dan itu benar, aku kuat dan aku tidak terlalu menganggap induksi itu menyeramkan, tidak, karena aku mungkin bisa mengatur napas aku. Jadi untuk melawan rasa sakit ya, saat kontraksi maupun kontraksi alami ataupun kontraksi yang diinduksi seperti aku, itu kalian hanya cukup melawannya dengan mengatur napas ya. Jadi di saat kita sakit ya, kita atur napas kita dengan cara menarik napas yang panjang. Terus kita buang lagi, terus kita ulangi terus ya sampai kita baca doa Nabi Yunus itu dalam perut paus. Aku baca terus itu istighfar, semualah segala doa ya aku keluarkan semua ya, kita pasrahkan aja sama Allah. Jadi menurut aku induksi itu nggak semenyeramkan apa yang orang bicarakan ya, selagi kita menjalaninya dengan enjoy, karena itu kan merupakan kehamilan pertama aku dan penantian yang cukup lama. Jadi aku sangat senang aja gitu merasakan proses induksi tadi. Jadi itu dia tadi salah satu tips supaya kita tidak nggak perlu panik lah menghadapi induksi. Katanya induksi sakit begini nggak usah. Kalian buat benar-benar semua belajar aja deh cara mengatur napas. Nah, aku tuh belajarnya dari Instagram bidan kita. Nah, nanti kalian bisa lihat aja di sini, aku munculin nama Instagramnya. Di situ banyak banget ilmu untuk para ibu ya, para ibu, baik itu ibu hamil, ibu-ibu yang sedang punya anak juga. Pokoknya banyak banget karena itu sangat mengedukasi. Bahkan aku sampai beli bukunya juga untuk bekal aku menghadapi persalinan. Dan alhamdulillah aku sanggup melewati semuanya dalam proses persalinan. Meskipun diinduksi 4 kali, aku kuat. Mungkin untuk sebagian orang hanya sekali induksi saja sudah tidak sanggup dan mereka langsung mengambil tindakan sesar seperti itu ya. Tapi menurut aku nggak ada yang nggak bisa ya, selagi kita mampu, kita percaya kalau kita itu bisa, kita tuh yakin kalau kita tuh mampu. Namanya juga seorang ibu perempuan itu udah diciptakan untuk melahirkan normal. Jadi aku ya dari aku hamil udah bertekad gitu kalau aku harus lahiran normal, harus. Jadi doaku itu benar-benar diijabah oleh Allah. Meskipun diindikasi ketuban rembes, aku bisa melahirkan normal meskipun harus diinduksi sebanyak 4 kali. Nah, jadi itu dia tadi. Terus aku lanjut lagi di ruang PK setelah mendapatkan cairan oksitosin induksi yang terakhir ini. Rasanya luar biasa mulesnya, mungkin karena udah bukaan 3 juga, itu cepet banget. 3 ke 5, 5 ke 9 itu cepat banget bukaannya dengan cairan oksitosin. Mungkin kalau udah bukaan 3 memang agak lebih cepat ya ininya. Yang membuat aku lama itu kan karena aku memang belum ada bukaan sama sekali untuk pada saat dimasukkan pil induksi pertama kali. Untuk teman-teman yang mungkin sudah ada bukaan 1 atau 2 itu nggak lama kok, karena di sebelah kamar aku itu
dia baru masuk juga udah kebetulan udah bukaan 2 atau 3, jadi dia lebih cepat gitu bukaan lengkapnya daripada aku yang belum ada bukaan sama sekali. Nah lanjut, jadi setelah aku menghadapi kontraksi yang luar biasa setelah diinduksi tadi, dikasih suntik cairan oksitosin tadi yang seperti infus, aku akhirnya bukaan 9 itu udah mulus banget. Ya bener, rasanya mau melahirkan itu seperti kita mau pup ya, bener-bener mau pup. Jadi aku di dalam ruang persalinan itu cuman bilang, "Bu bidan, aku mau ini, mau pup gitu." Udah mulus banget pokoknya, udah di situ bidannya pun cuman liatin doang gitu, nggak didamping di samping kita cuma suami gitu. Akhirnya nggak lama kemudian, mungkin mau bukaan 10 ya, itu bidan cuman suruh baring ke kiri, mereng ke kiri. Dan oh ya, selama proses induksi kontraksi itu aku juga lebih banyak miring ke kiri ya, miring ke kiri. Terus aku juga sempet bawa birthing ball itu ke rumah sakit karena aku biar pengen cepet banyak bukaannya gitu. Tapi ternyata ya namanya anak pertama mungkin memang agak lama. Sebenarnya banyak cara sih untuk kita bisa bisa cepat bukaan gitu. Salah satunya tuh bisa naik turun tangga gitu kan. Kebetulan aku juga di kamar rawat inap itu di lantai 2 kan, tapi nggak dianjurkan untuk naik turun tangga, bergerak aja nggak boleh karena kan aku ketubar rembes gitu. Jadi aku cuman bawa birthing ball dan aku cuman ya di bola itu aja di kamar itu, nggak kemana-mana. Akhirnya setelah bukaan 9 aku miring ke kiri, baca doa, banyak-banyak baca doa, istighfar, semua sholawat. Akhirnya mungkin udah waktunya melahirkan, ketuban pecah, piok bunyi, ketuban pecah Bu bidan, dan itu udah mau lahiran. Jadi setelah lahiran itu aku ngeden. Pertama aku nggak pandai ngeden, yang pertama aku salah gitu karena masih ada suara teriak kayak teriak gitu. Yang kedua aku ngedennya nggak pakai suara, nggak ada teriakan gitu, jadi ngedennya kayak bener-bener mau pup karena bidan bilang ngedennya kayak mau pup Bu, sama katanya gitu. Dan aku memang ngerasainnya sama persis kayak mau pup. Dia ngedennya tuh kayak memang kayak dari belakang tapi yang keluar dari depan. Masya Allah, emang kebesaran Allah seperti itulah ya. Kita sebagai wanita, ibu-ibu kita juga melahirkan kita ya seperti itu. Dan aku udah ngerasain banget luar biasa nikmatnya, dan nggak rasa sakit yang selama induksi kontraksi itu terbayarkan dengan lahirnya anakku. Jadi di ngeden kedua itu cuma sekali ngeden itu langsung keluar gitu. Alhamdulillah anakku lahir dengan selamat, normal, tanpa kurang satu apapun, dengan berat badan 2,9. Dan jadi itu dia tadilah cerita aku seputar pengalaman persalinan di induksi. Jadi buat para mama-mama semua, para bunda yang sedang menonton video aku ini, gak usah panik dalam menghadapi yang namanya induksi, karena induksi itu nggak seseram yang dibayangkan, yang diceritakan orang-orang banyak. Pada dasarnya induksi itu kan memancing untuk kontraksi, dan untuk yang tidak diinduksi pun mereka mengalami kontraksi alami juga mengalami sakit yang serupa kok gitu. Cuman bedanya mungkin lebih ditekan aja ya, lebih kayak kita dipaksa kalau namanya diinduksi itu ya. Tapi saran dari aku yang pertama, tetaplah berpositif thinking, berpikiran yang baik-baik. Meskipun kita harus divonis induksi ya, berapa kali pun diinduksi, selagi kita masih bisa masih dinyatakan bisa melahirkan normal ya, berusahalah sebisa mungkin untuk melahirkan normal, karena pasca penyembuhannya itu nggak lama. Dan aku udah mengalami, karena aku kebetulan juga obras anak pertama, aku nggak sadar kenapa bisa jadi banyak jahitan karena katanya ngangkat pantat, tapi aku nggak tahu juga ya. Terus yang kedua, mengatur napas ya, ini aku kasih rinciannya lagi. Jadi cara mengatasi induksi ya, nggak perlu takut ya, ini ada tips-tipsnya dari aku. Yang pertama tadi, tetap positive thinking, berpikir yang baik-baik, banyak berdoa aja, serahkan sama Allah, insya Allah semuanya bakal berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengatur napas. Nah, untuk mengatur napas ini kalian bisa belajar di mana saja ya, bisa membeli buku persalinan, buku tentang kehamilan yang lain, atau punya bidan kita juga bisa, bidan Yesi. Nah, Instagramnya tadi udah aku kasih tahu ya di video di sebelumnya. Terus yang ketiga adalah tetap semangat, siapkan tenaga, makan yang cukup, dan banyak minum air putih. Kalau bisa minum kurma, makan kurma, atau kalau ada sari kurma. Kalau aku kemarin ada minuman gitu untuk tenaga gitu, aku ada minum teh
stamina gitu dari Herbalife. Jadi aku minum itu sama sari kurma. Padahal waktu aku bukan berapa ya, bukan 5, udah di ruang PK itu aku muntah terus, jadi dipaksa makan pun nggak bisa. Jadi bener-bener aku tuh seharusnya mungkin gak ada tenaga, lemes ya, tapi karena aku udah minum banyak minum aja, banyak minum ya. Kalau kalian punya suplemen lain gitu, kalau aku kan kebetulan ada teh energi kemarin sama sari kurma HPAI, nah itu kalian bisa gunakan lah itu tadi. Semoga video sharing aku kali ini bermanfaat ya untuk para bunda-bunda semua yang mungkin sedang menghadapi persalinan, yang sedang bertanya-tanya atau menakutkan tentang induksi. Ini semoga bisa membantu menenangkan bunda-bunda semua. Oke deh, itu aja ya. Jangan lupa untuk terus support channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya teman-teman semua, bunda semua, para mama semua tidak ketinggalan dengan informasi terbaru berikutnya dari aku seputar parenting, seputar kehamilan atau perbabian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.